Hai, saya Teofila Lydia Priskataus, mahasiswa semester 4, Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Perdana. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Dengan contoh kasus yang akan saya ambil, itu berkaitan dengan maraknya aksi buang sampah di Kota Kupang, dan ada banyak sekali tempat sampah yang dirusak atau diruntuhkan oleh petugas dinas kebersihan. Kira-kira kenapa sampai hal itu terjadi, dan apa hubungannya dengan hak dan kewajiban? Teman-teman, kita tahu bahwa kita tidak bisa terlepas dari yang namanya hak dan kewajiban. Dan hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika kita melakukan hak kita atau melakukan kewajiban kita, maka hak kita akan didapatkan, begitupun sebaliknya. Nah, berkaitan dengan hak, kita juga punya hak untuk yang namanya memperoleh lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Yang dimaksud di dalamnya adalah terbebas dari yang namanya banjir, dan juga bau yang tidak sedap diakibatkan sampah yang dibuang sembarangan. Kita juga punya hak, teman-teman, untuk yang namanya menggunakan fasilitas negara, termaksud tempat sampah yang disediakan. Lalu, sudahkah kita melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, dan juga berkaitan dengan kewajiban moral dan kewajiban hukum? Teman-teman, berkaitan dengan pengelolaan sampah sendiri, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, atau lebih spesifiknya dalam Pasal 1E. Nah, teman-teman, berkaitan dengan hal ini juga dikatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Dan menjadi tanggung jawab pemerintah itu sudah diatur dalam pasal 6E atau 6D, yang dimana dikatakan bahwa pemerintah itu memfasilitasi berkaitan dengan sarana dan juga prasarana berkaitan dengan pengelolaan sampah. Nah, teman-teman, kalau kita masih buang sampah sembarangan atau buang sampah tidak pada tempatnya, apakah kita masih menuntut hak kita? Itu tentunya akan menjadi evaluasi kita bersama. Dan berkaitan dengan hal itu, sanksi yang diberikan oleh pemerintah adalah sanksi berupa penjara 3 bulan dan juga denda sebesar 50 juta untuk kategori pelanggaran yang berat.